Selamat pagi anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia di pekan ke-9. Untuk materi kita kali ini, kita akan membahas perbandingan nilai-nilai yang terkandung dan unsur kebahasaan cerita rakyat dengan cerpen. Pada bagian awal telah disinggung bahwa bahasa yang digunakan dalam cerita rakyat atau hikayat berbeda dengan teks lainnya. Secara umum, hal ini disebabkan hikayat menggunakan bahasa Melayu klasik. Berikut ini kita akan mempelajari kaidah kebahasaan dalam teks hikayat. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. Hikayat disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah banyak penggunaan konjungsi pada setiap awal kalimat dan penggunaan kata arkais. Yang kedua, membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Hikayat dan cerpen sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Keduanya mempunyai unsur intrinsik yang sama, yaitu tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan alur. Sekarang kita akan mempelajari perbandingan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Kaidah bahasa yang dominan dalam cerpen adalah penggunaan gaya bahasa atau majas dan penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Untuk yang pertama, yaitu penggunaan majas. Penggunaan majas dalam cerpen dan hikayat berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik jika dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Majas yang sering digunakan dalam cerpen maupun hikayat adalah majas antonomasia, metafora, hiperbola, dan majas perbandingan. Meskipun sama-sama menggunakan gaya bahasa, tetapi gaya bahasa yang digunakan dalam hikayat berbeda penyajiannya dengan gaya bahasa dalam cerpen. Berikut contoh penggunaan majas antonomasia dalam penggalan hikayat. Untuk di sini ada kata yang digaris bawah, yaitu si miskin. Dalam kutipan hikayat tersebut merupakan contoh majas antonomasia, yaitu majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Ada juga contoh penggunaan majas antonomasia dalam penggalan novel Putri Tidur dan Pesawat Terbang. Berikut contohnya. Di situ ada kata yang bergaris bawah, dan itu adalah contoh penggunaan majas antonomasia dalam penggalan novel. Selain majas yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga majas simile yang juga banyak digunakan dalam hikayat maupun cerpen. Majas simile adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung atau kata pembanding yang biasa digunakan antara lain seperti laksana, bak, bagaikan. Selanjutnya ada penggunaan konjungsi. Baik cerpen maupun hikayat merupakan teks narasi yang banyak menceritakan urutan peristiwa atau kejadian. Untuk menceritakan urutan peristiwa atau alur tersebut, keduanya menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian. Contoh penggunaan konjungsi pada penggalan hikayat. Konjungsi sebelum yang bergaris bawah dalam penggalan hikayat di atas menunjukkan urutan waktu. Sedangkan konjungsi lalu menyatakan urutan kejadian. Penggunaan konjungsi yang tepat sangat penting untuk mengembangkan alur cerita.
Kemudian, contoh penggunaan konjungsi dalam penggalan cerpen. Berikut contohnya. Konjungsi ketiga dalam kutipan di atas menyatakan hubungan waktu, sedangkan konjungsi selanjutnya menyatakan urutan peristiwa. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian membaca modul Bahasa Indonesia, dan di dalam modul ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kemudian jangan lupa untuk nanti ketika kalian sudah menyelesaikan tugasnya, dikumpulkan ke guru masing-masing. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi guru mata pelajaran. Untuk pertemuan kita kali ini, saya akhiri sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.